Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك فأنصت يخطب الإمام فقد لقوته. Al-hadis atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, jamaah masjid Jami Al-Ihsan Pondok Betung, Pondok Aren Tangerang Selatan rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi nafas yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk menjak kaki kita di masjid yang kita cintai ini. Kita memuji, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan selalu meninggalkan segala larangan-larangannya. Dan tak lupa khotib berwasiat kepada diri pribadi khotib dan umumnya kepada jamaah, mari senantiasa kita selalu tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu ke waktu. Al-Fakir akan menyampaikan tema yang penting untuk diri kita mengenai tentang di hari Jumat, khususnya salat Jumat, yaitu adalah dua hal yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 ayat 9 dan 10 yang sering dibacakan oleh para khatib ataupun para imam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dipanggil ataupun diseru panggilan suara azannya untuk menunaikan ibadah salat Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian untuk berpergian menuju ke masjid agar senantiasa ke masjid untuk menunaikan ibadah salat Jumat, dan wadzarul bai'a, tinggalkan seluruh urusan duniawi, tentunya di sini adalah urusan jual beli. Hal ini ketika Rasulullah SAW beliau berkhutbah, beliau melihat ada banyak para sahabat, para jamaah yang sedang mendengarkan khotibnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Ketika di Madinah, para pedagang-pedagang itu malah
memberikan sebuah dagangan-dagangan. Malah mereka membawa barang dagangan sehingga beberapa para jamaah termasuk para sahabat meninggalkan masjid untuk mengambil sebuah barang-barang dagangan itu karena mau membeli. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terheran melihat beberapa para jamaah banyak sekali yang tidak sungguh-sungguh mendengarkan khutbahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini merupakan sangat penting bagi mereka. Apalagi dengan kita sendiri di zaman sekarang. Kalau kita di masjid sedangkan kita masih saja mementingkan segala urusan-urusan duniawi, masih ada juga urusan rapat penting di kantor, masih ada juga dagangan-dagangan yang harus diselesaikan, harus melayani dengan para pelanggan-pelanggan. Tetapi karena ini merupakan waktu Jumat yang harus kita segerakan. Padahal ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan wadzarul bai'a. Tinggalkan segala urusan duniawi, tentunya urusan jual beli. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kalau mau itu lebih bagusnya adalah datang sebelum waktu Jumat, datang sebelum khotib naik mimbar ataupun khotib sedang berkhutbah. Karena apa? Karena malaikat pun akan mencatat siapa yang datang lebih awal, maka nanti itu akan tercatat nanti pahalanya. Kalau dia datang ketika khotibnya sudah naik mimbar, khotibnya sudah mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khotibnya sudah memulai berkhutbah, sudah menyampaikan pemaparan materinya, maka semua catatan-catatan di buku itu, terbiaya itu catatan pahalanya itu pun sudah ditutup. Makanya kita usahakan agar supaya kita datang tepat waktu, ataupun lebih bagusnya kita datang 30 menit, 40 menit sebelum azannya telah tiba ataupun khotibnya sebelum naik mimbar ataupun berkhutbah ataupun berbicara. Sebagaimana di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa man ightasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah, siapa yang mandi junub pada di hari Jumat, summa roha fi sa'atil ula, dia datang pada kesempatan yang pertama, faka'annama qarraba budanatan, maka dia seakan-akan dia berkurban dengan seekor unta yang sangat besar. Kemudian waman roha fi sa'ati saniyah, siapa yang datang pada kesempatan yang keduanya, datang ke masjid di kesempatan yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, maka dia seakan-akan dia berkurban seperti dia berkurbannya itu seekor sapi betina. Jadi kalau yang datang pertama dia mendapatkan pahala seperti seekor unta, kalau yang datang yang kedua seperti seekor sapi betina. Kemudian yang ketiganya adalah waman roha fi sa'ati salisah faka'annama qarraba, siapa yang datang pada kesempatan yang ketiga, maka dia seakan-akan dia berkurban kabasyan akronan, berkurban dengan seekor kambing. Waman roha fi sa'atir rabi'ah, siapa yang datang pada kesempatan yang keempat, maka dia seakan-akan faka'annama qarraba dajajatan, dia seakan-akan berkurban dengan seekor ayam. Dajajatan itu artinya itu adalah ayam. Dan yang terakhir yang kelima, waman roha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydatan, dia datang pada kesempatan yang kelima, yang paling terakhir, maka seakan-akan dia berkurban dengan sebutir telur. Sebutir telur itu memang itu sudah sangat kecil sekali itu pahalanya.
tapi ya itu mendapatkan keutamaan alhamdulillah, tetapi pahalanya itu, nilainya itu sangat kecil. Fakhrajal imamu, apabila imamnya itu sudah keluar, maksudnya keluarnya di sini adalah liyaktuba, untuk berkhutbah ataupun mengisi khutbah ataupun tausiah, maka dari itu hadaratil malaikatu, malaikatnya itu akan menghadirinya, wastami'ud dzikra, dan mendengarkan sebuah azzikr, peringatan-peringatan, dan juga sebuah nasihat-nasihat. Jadi yang namanya untuk mengisi khutbah Jumat itu adalah kita mendengarkan sebuah nasihat, pelajaran-pelajaran, kisah-kisah teladan, agar kita bisa mengambil pelajaran dan juga mengamalkan pelajaran ataupun ibrahnya dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkan isi ayat Al-Quran, isi kandungan hadis dengan baik, dan kita bisa menjadi orang-orang yang selalu meneladani dalam kisah-kisahnya, seperti kisah-kisahnya para anbiya, para nabi, para rasul, kisah-kisahnya para sahabat, dan lain sebagainya, merenungi ayat-ayat Al-Quran maupun juga hadis Nabi Muhammad SAW, agar senantiasa kita tidak lagi lupa ataupun tidak lagi lalai. Dan situlah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan demikianlah itu lebih baik bagi kalian jika kalian itu benar-benar orang-orang yang beriman. Jadi yang namanya sholat Jumat di sini pasti ada adabnya. Tidak ada lagi yang namanya mohon maaf sekali, yang namanya main HP maupun juga sejenisnya, ataupun ya tidak ada lagi yang mengobrol, apalagi yang namanya bagi anak-anak khususnya tidak ada lagi yang bercanda, karena memang sudah seringkali sudah diperingati oleh takmir ataupun DKM, apabila masih ada yang berbicara ataupun bercanda, maka sia-sialah pahala sholat Jumat kita. Karena itu mari sama-sama kita menjaga kekhusyuan sholat Jumat kita. Itu memang sudah sering kali, tapi masih ada juga yang berpikiran kemana-mana, masih ada yang juga ya mengobrol sana sini, mementingkan urusan duniawi dan lain sebagainya. Setelah itu ya kita perlunya kita mendengarkan khutbah dengan penuh khidmat, agar nanti senantiasa kita mendengarkan nasihatnya itu dengan yang baik, menjadi pendengar yang baik, mustami'an, agar pahala Jumat kita itu akan terjaga sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa idza qulta, apabila engkau berkata li sahibika, berbicara kepada seorang sahabatmu, sesama temanmu, maka fa'ansit, maka berdiamlah, ya. Maka setelah itu kalau dianya itu masih saja berbicara, padahal yaktubul khutbata, yaktubul imam, sedangkan imam ataupun khutibnya itu sedang berkhutbah, faqatal laguta, maka pahalanya itu kalian akan menjadi sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Ini merupakan hal yang beruntung, agar senantiasa kita menunaikan ibadah salat Jumat di masjid dengan penuh sungguh-sungguh, dengan penuh beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal yang lebih baik bagi kita. Itu yang pertama. Kemudian di ayat yang keduanya, yang di ayat yang ke-10-nya, bahwa fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sudah ditunaikan sholat Jumatnya, maka kalian bertebarlah di bumi dan kalian juga carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka bolehlah kita kembali lagi untuk menjaga kembali aktivitas sedia kala setelah menunaikan ibadah sholat Jumat. Kita mencari rezeki yang halalan thayyiban mubarakannya saja. Boleh jadi bahwa yang khusus di hari Jumatnya itu tidak mungkin dijadikan sebagai hari liburnya saja.
Sebagaimana hari liburnya hari Sabtu ataupun hari Ahad, kalau Sabtunya itu hari liburnya bagi orang-orang Yahudi, hari Ahad ataupun hari Minggu dijadikan hari libur bagi orang-orang Nasrani. Jadi kita malah kebalikannya, agar supaya kita setelah salat Jumat bolehlah kita kembali lagi beraktivitas, kembali lagi bekerja, mencari rezeki yang halalan thayyiban mubarakah, kembali lagi berdagang dengan sungguh-sungguh, berdagang di jalannya Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pedagang yang dermawan. Syukur-syukur kalau kita sudah memenuhi rezeki yang halal thayyiban mubarakan, jangan lupa kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali bekerja untuk menyelesaikan perkara-perkara duniawi itu juga boleh, agar urusan-urusannya itu diberi kemudahan, bahkan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila urusan-urusan duniawinya itu masih belum selesai, lalu dia melakukan ibadah sholat Jumat, setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah kemudahan kepada kami dalam urusan, dan selesaikanlah kami dalam urusan, agar semua urusan-urusannya tuntas dan dapat selesai dan berjalan dengan lancar. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi bagi kita. Itulah yang kedua, hal itu lebih baik bagi kita. Jangan sampai urusan-urusan ukhrawi itu dapat kita tinggalkan hanya mementingkan duniawinya saja, khususnya di hari Jumat. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah الذي أمرنا بالاجتهاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله تعالى أمركم بدأ فيه بنفسه وسنى بالملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رفعنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. رب أوزعني موسى مباركا وأنت خير الموصلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروها العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله أكبر